Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Di channel ini, kamu akan menemukan berbagai cerita horor. Dari kisah nyata, penelusuran tempat angker, hingga teror makhluk tak kasat mata yang mungkin pernah terjadi di sekitarmu. Dengarkan setiap cerita dengan seksama. Karena tidak semua yang diceritakan di sini hanyalah fiksi. Matikan lampu, gunakan headset, dan biarkan imajinasimu masuk ke dalam dunia yang penuh misteri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena cerita berikutnya bisa jadi lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan. Cerita yang menyeramkan ini merupakan kisah dari seorang pemuda sederhana asal desa di wilayah Ngadirojo, mengalami kejadian horor yang mengubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan pulang dari Solo, ia memilih melewati jalur sepi di sekitar Waduk Gajah Mungkur, sebuah tempat yang sejak lama dikenal menyimpan banyak misteri. Namun malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Tepat saat waktu menunjukkan lewat tengah malam, suasana di sekitar waduk berubah menjadi sunyi mencekam. Angin berhenti, jalanan kosong, dan sesuatu mulai memperhatikan. Dari kejauhan, sosok tak wajar muncul di tengah jalan. Awalnya terlihat seperti seekor ular besar, diam tak bergerak. Tapi perlahan, bentuknya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sejak saat itu, Raka sadar. Ia tidak sendirian. Apa yang sebenarnya ia temui malam itu? Dan benarkah ada penunggu yang menjaga Waduk Gajah Mungkur? Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Raka Prasetyo lahir dan besar di sebuah dusun kecil di wilayah Ngadirojo, tepatnya di bagian pinggiran desa yang berbatasan dengan ladang dan kebun jati. Daerahnya masih kental dengan suasana pedesaan, jalan belum sepenuhnya beraspal halus, rumah-rumah berjajar sederhana dengan halaman luas, dan suasana yang cenderung sepi saat malam hari. Di pagi hari, desa itu hidup dengan suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan bapak-bapak berangkat ke ladang. Tapi saat maghrib tiba, suasana berubah drastis, lebih hening, dan masyarakat terbiasa menutup aktivitas lebih cepat. Apalagi karena daerah Wonogiri dikenal dekat dengan area perbukitan dan waduk yang menyimpan banyak cerita mistis. Raka tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia terbiasa dengan kehidupan yang apa adanya, tapi penuh nilai kebersamaan. Raka dikenal sebagai pemuda yang pendiam tapi ramah, tidak banyak bicara, tapi selalu menyapa orang dengan sopan. Tidak neko-neko, jarang keluyuran tanpa tujuan, lebih sering menghabiskan waktu untuk bekerja atau membantu keluarga. Pemberani tapi realistis, tidak mudah percaya hal mistis, tapi juga tidak pernah meremehkan hal-hal yang dianggap tak kasat mata. Tanggung jawab tinggi, selalu menepati janji, terutama soal pekerjaan. Namun, satu hal yang menonjol dari Raka adalah sifatnya yang keras kepala dalam hal tanggung jawab. Kalau sudah punya kewajiban, dia akan tetap menjalankannya, meskipun harus pulang larut malam seperti kejadian di waduk itu. Sehari-hari, Raka bekerja sebagai teknisi listrik panggilan. Ia tidak punya toko sendiri, tapi dikenal luas di desa-desa sekitar karena keahliannya. Rutinitasnya kira-kira seperti ini. Pagi hari membantu orang tuanya di rumah, kadang ke kebun atau memperbaiki peralatan listrik milik warga sekitar. Siang hari berangkat jika ada panggilan kerja, bisa ke desa sebelah bahkan sampai ke kota seperti Solo. Sore menjelang malam biasanya sudah pulang, karena ia tahu banyak warga menghindari aktivitas malam, terutama di jalur-jalur sepi. Ia sering memperbaiki instalasi listrik rumah, pompa air, lampu jalan desa, bahkan genset kecil milik warga. Karena pekerjaannya itu, Raka sering dipercaya dan dipanggil kapan saja, termasuk malam hari, yang akhirnya membuatnya terbiasa pulang larut. Raka adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya seorang petani sederhana yang mengandalkan hasil ladang. Ibunya ibu rumah tangga yang sangat religius dan sering mengingatkan Raka soal hal-hal gaib dan pentingnya doa. Hubungan mereka sangat dekat. Raka dikenal sebagai anak yang berbakti, tidak pernah membantah orang tua. Peduli keluarga, selalu menyisihkan penghasilannya untuk kebutuhan rumah. Pelindung adiknya, sangat menjaga adiknya yang masih sekolah. Ibunya sering berpesan, "Nak, kalau pulang malam jangan lupa berdoa. Tidak semua yang kita lewati itu aman." Sayangnya, pesan itu sempat dianggap Raka sebagai nasihat biasa, sampai kejadian di waduk mengubah pandangannya. Di lingkungan desa Ngadirojo, Raka termasuk pemuda yang disegani.
Ia sering membantu tetangga tanpa meminta bayaran. Ikut kerja bakti. Terlibat dalam kegiatan ronda malam, meski tidak terlalu sering. Warga mengenalnya sebagai anak yang baik, tidak macam-macam, dan bisa diandalkan. Bahkan beberapa orang tua di desa sering merekomendasikan Raka jika ada pekerjaan listrik di rumah mereka. Namun, ada satu hal yang sering dibicarakan warga. Raka kadang terlalu nekat mengambil pekerjaan jauh dan pulang larut malam sendirian. Dan kebiasaan itulah yang akhirnya mempertemukannya dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia temui di sekitar Waduk Gajah Mungkur. Karena ketekunan dan kecakapannya dalam menangani berbagai persoalan listrik, nama Raka Prasetyo perlahan mulai dikenal luas, bukan hanya di desanya di Ngadirojo, tetapi juga hingga ke wilayah sekitar. Ia bukan sekadar teknisi biasa, Raka dikenal teliti, cepat menemukan masalah, dan jarang gagal dalam pekerjaannya. Bahkan untuk instalasi yang rumit sekalipun, ia mampu menyelesaikannya dengan rapi dan aman. Awalnya, ia hanya membantu warga desa, memperbaiki kabel putus, memasang lampu rumah, hingga memperbaiki pompa air yang rusak. Namun dari mulut ke mulut, kemampuannya mulai terdengar sampai ke desa tetangga. Beberapa kali ia dipanggil ke kecamatan lain, bahkan hingga wilayah pinggiran kota. Sampai suatu hari, datang sebuah panggilan yang berbeda. Sore itu, saat Raka sedang memperbaiki saklar lampu di rumah tetangganya, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. "Mas Raka ya? Dapat rekomendasi dari Pak Harto di Wonogiri. Saya butuh teknisi buat pasang instalasi listrik di ruko baru di Solo. Bisa datang?" Raka terdiam sejenak. Ini pertama kalinya ia mendapat pekerjaan langsung dari kota. Biasanya hanya perbaikan kecil, tapi kali ini, instalasi listrik satu bangunan penuh. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Bisa, Pak." "Kapan mulai?" Ternyata pekerjaan itu cukup besar. Sebuah ruko 2 lantai yang akan dijadikan toko elektronik membutuhkan pemasangan instalasi listrik dari nol, mulai dari penarikan kabel utama dari meteran, pembagian jalur listrik ke tiap ruangan, pemasangan stop kontak dan saklar, hingga pemasangan panel listrik agar aman dari korsleting. Keesokan harinya, Raka berangkat pagi-pagi dari Ngadirojo menuju Solo dengan motor tuanya. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam, melewati jalan berkelok, perbukitan, dan beberapa area sepi. Sesampainya di lokasi, ia langsung disambut pemilik ruko. Bangunan itu masih kosong, berdebu, dan belum ada aliran listrik sama sekali. Namun bagi Raka, justru disitulah tantangannya. Ia mulai bekerja dengan penuh fokus. Mengukur jalur kabel dengan teliti agar tidak boros bahan. Menentukan titik lampu agar pencahayaan merata. Memastikan setiap sambungan kuat dan tidak berbahaya. Beberapa pekerja bangunan yang ada di situ bahkan sempat memperhatikan cara kerjanya. "Mas, ini rapi banget narik kabelnya," ujar salah satu tukang. Raka hanya tersenyum kecil. Ia memang terbiasa bekerja tanpa banyak bicara. Pekerjaan yang seharusnya bisa selesai 2 hari, berhasil ia selesaikan dalam 1 hari penuh, mulai pagi hingga malam. Bahkan saat matahari mulai terbenam dan pekerja lain sudah pulang, Raka masih menyelesaikan tahap akhir, pengecekan arus dan memastikan semua titik listrik berfungsi dengan baik. Saat akhirnya listrik dinyalakan, semua lampu menyala sempurna. Tidak ada percikan, tidak ada masalah. Pemilik ruko terlihat puas. "Mas Raka ini memang beda," katanya sambil mengangguk kagum. Sebagai bentuk apresiasi, Raka diberi upah lebih dari yang disepakati. Bahkan, pemilik ruko itu sempat berkata, "Kalau ada proyek lagi, saya pasti panggil kamu lagi." Hari sudah malam saat Raka selesai. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ia sempat ditawari untuk menginap di Solo, tapi seperti biasa, karena tanggung jawab dan kebiasaannya, Raka memilih pulang. Malam semakin larut di Solo. Jam di dinding ruko itu sudah menunjukkan pukul 22.55 saat Raka menyelesaikan pengecekan terakhir. Satu persatu lampu ia nyalakan, saklar ia uji, dan panel listrik ia pastikan aman. Tidak ada masalah. Semua bekerja sempurna. Beberapa menit kemudian, tepat sekitar pukul 23.10, Raka akhirnya benar-benar selesai. Tubuhnya lelah, tangannya masih kotor oleh debu dan bekas kabel. Namun ada rasa puas yang sulit dijelaskan.
Ia mengemas peralatannya perlahan, memasukkan tang, obeng, dan tespen ke dalam tas lusuh yang selalu ia bawa. Di luar, suasana sudah berubah. Jalanan yang siang tadi ramai kini mulai sepi. Hanya suara kendaraan sesekali yang melintas. Pemilik ruko dan salah satu pekerja yang sejak tadi membantu, bernama Dimas, masih berada di lokasi. "Mas Raka, sudah malam banget ini. Nginep aja di sini atau di kos saya," kata Dimas sambil menatap langit yang mulai gelap pekat. Raka tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. "Enggak usah, Mas. Saya pulang saja. Besok pagi harus bantu Bapak di rumah," jawabnya santai. Dimas tampak ragu. Ia melirik jam di ponselnya, lalu berkata dengan nada sedikit serius. "Kalau pulang sekarang, lewat mana?" "Ya biasa, lewat jalur waduk," jawab Raka singkat. Mendengar itu, ekspresi Dimas langsung berubah. "Lewat situ?" Jam segini, suaranya menurun, seperti ada yang ditahan. Raka mengangguk ringan, seolah itu hal biasa. Dimas mendekat sedikit, lalu berkata lebih pelan. "Mas, bukan nakut-nakutin ya. Tapi orang sini kalau malam, apalagi lewat jam 12, jarang yang berani lewat sana. Apalagi sendirian." Raka terdiam sejenak. Ia tahu maksudnya. Cerita tentang jalur sekitar Waduk Gajah Mungkur memang sudah sering ia dengar sejak kecil. Tapi selama ini, ia belum pernah mengalami sendiri. "Ah, paling cuma cerita orang, Mas," jawab Raka mencoba meremehkan. Namun Dimas menggeleng pelan. "Banyak yang ngalamin, Mas. Bukan cuma 1-2 orang. Kadang lihat penampakan, kadang diganggu di jalan. Apalagi daerah situ kan sepi banget malam-malam." Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang mulai terasa. "Sudah, Mas. Nginep saja. Besok pagi berangkat." "Lebih aman," lanjut Dimas, kali ini dengan nada lebih meyakinkan. Raka menarik napas panjang. Dalam pikirannya, ia mulai menimbang. Kalau menginap lebih aman, tapi ia harus kembali pagi-pagi dan bisa terlambat membantu orang tuanya. Kalau pulang lebih cepat sampai, tapi harus melewati jalur sepi. Namun sifat keras kepalanya muncul. Baginya, tanggung jawab di rumah lebih penting. "Terima kasih, Mas. Tapi saya pulang saja." "Sudah biasa juga kok," jawab Raka akhirnya. Dimas hanya bisa menghela napas. "Ya sudah, hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, jangan berhenti di tempat sepi," pesannya. Sekitar pukul 23.25, Raka menyalakan motornya. Mesin tua itu meraung pelan, memecah kesunyian malam. Ia mengenakan jaket tipis, memasang helm, lalu melaju meninggalkan Solo menuju arah Wonogiri. Di awal perjalanan, semuanya terasa normal. Lampu jalan masih cukup terang, beberapa warung masih buka, dan sesekali ia berpapasan dengan kendaraan lain. Namun semakin jauh ia meninggalkan kota, suasana mulai berubah. Lampu-lampu mulai jarang. Rumah-rumah semakin sedikit. Suara malam mulai mendominasi. Jam di tangannya menunjukkan hampir pukul 23.50 saat ia mulai memasuki jalur menuju kawasan waduk. Jalanan mulai berkelok, gelap, dan di kiri kanan hanya terlihat bayangan pepohonan serta hamparan air yang tak terlihat jelas dalam gelap. Di kejauhan, hanya ada cahaya samar dari beberapa lampu yang berdiri berjauhan. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara manusia. Hanya suara mesin motor, dan angin malam yang mulai terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tanpa ia sadari, waktu sudah mendekati tengah malam. Dan jalur di sekitar Waduk Gajah Mungkur yang ia pilih, bukan lagi sekadar jalan pulang biasa, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Motor tua Raka melaju pelan menyusuri jalur gelap di sekitar Waduk Gajah Mungkur. Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 00.07 dini hari. Angin malam yang tadi hanya dingin biasa, kini terasa lebih menusuk, seolah membawa hawa lembab dari permukaan air waduk yang luas dan tak terlihat ujungnya. Semakin jauh ia melaju, semakin terasa ada yang ganjil. Suara jangkrik yang tadinya ramai, tiba-tiba hilang. Angin yang berhembus, mendadak berhenti. Yang tersisa hanya suara mesin motor Raka yang terdengar terlalu jelas di tengah kesunyian.
Raka mulai merasa tidak nyaman. Perasaan, tadi masih ada suara apa-apa, gumamnya pelan di balik helm. Ia memperlambat laju motor. Matanya menatap ke depan, mencoba fokus di jalan yang hanya diterangi lampu motornya. Di kiri, hanya bayangan pepohonan. Di kanan, gelapnya waduk. Dan saat itulah, di kejauhan, sekitar belasan meter di depan, terlihat sosok berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita. Raka refleks mengerem pelan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Saat mendekat, sosok itu terlihat jelas. Seorang wanita muda, berambut panjang, memakai baju putih sederhana. Wajahnya cantik, bersih, dan tampak pucat terkena cahaya lampu motor. Wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat minta berhenti. Raka ragu. Dalam benaknya terlintas cerita-cerita yang sering ia dengar. Tapi di sisi lain, ia tidak tega. "Mas, bisa minta tolong?" Suara wanita itu lembut, hampir berbisik. Raka membuka sedikit kaca helmnya. "Mau kemana, Mbak?" "Ke arah depan, searah sama Mas." "Rumah saya di sana," jawabnya sambil menunjuk ke arah jalan yang memang dilalui Raka. Raka menatap sejenak. Tidak ada orang lain. Tidak ada kendaraan. Hanya mereka berdua di tengah jalan gelap itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. "Ya sudah, naik saja, Mbak." Wanita itu tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas." Awal perjalanan terasa normal. Wanita itu naik ke boncengan. Anehnya, saat ia duduk, motor tidak terasa bertambah berat. Raka sempat berpikir aneh, tapi ia menepisnya. Motor kembali melaju. Beberapa menit pertama, suasana terasa normal. Wanita itu mulai berbicara. "Mas dari mana malam-malam begini?" "Dari Solo." "Habis kerja?" jawab Raka singkat. "Oh, kerja apa, Mas?" "Teknisi listrik." Wanita itu terkekeh pelan. Suaranya halus. "Wah, hebat ya. Jarang lo ada yang berani pulang malam lewat sini." Raka tersenyum kecil. "Ya, sudah biasa." Namun perlahan, Raka mulai merasa sesuatu yang aneh. Kejanggalan mulai terasa. Suara wanita itu mulai berubah. Awalnya lembut, lalu menjadi sedikit berat, lalu seperti ada gema di dalamnya. "Mas, sering lewat sini, ya?" Raka mengangguk, meskipun hatinya mulai tidak tenang. "Iya, sering." "Tidak takut?" Nada suara itu sekarang terdengar, tidak wajar. Seperti ada dua suara yang bertumpuk. Raka mulai merasakan hawa dingin di punggungnya. Tangannya sedikit gemetar di setang motor. Untuk memastikan, ia mencoba melihat ke belakang lewat spion. Raka melirik spion kiri. Wanita itu masih terlihat normal. Cantik. Rambut panjang. Wajah pucat. Ia sedikit lega. Mungkin cuma perasaan, pikirnya. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. "Mas, kalau pulang malam, suka sendirian ya?" Nada suaranya kini terdengar lebih dalam, dan lebih dekat ke telinga Raka, meskipun posisi wanita itu tetap di belakang. Raka menelan ludah. Ia kembali melirik spion. Masih sama. Masih wanita cantik itu. Tapi kali ini, senyumnya terlalu lebar. Raka mulai merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. "Mas." Suara itu kini berubah. Serak. Berat. Tidak manusiawi. "Kalau ditemani, mau nggak?" Raka refleks menoleh ke spion untuk ketiga kalinya. Dan saat itulah, napasnya seketika berhenti. Wajah wanita itu berubah. Matanya yang tadi normal kini menjadi hitam pekat tanpa putih. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari yang seharusnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Kulitnya memucat, hampir kebiruan. Dan rambutnya perlahan menutupi seluruh wajahnya. Raka panik. Tangannya gemetar hebat. Motor mulai oleng.
Ia mencoba fokus ke depan, tapi suara di belakangnya semakin dekat, seolah tepat di telinganya. "Mas, jangan lihat ke depan terus." Suara itu kini berubah menjadi suara kuntilanak yang melengking pelan. Raka tidak tahan. Ia menoleh sedikit ke belakang. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya hampir lemas. Wanita itu sudah tidak duduk normal. Tubuhnya kini melayang sedikit di atas jok motor. Rambut panjangnya menjuntai ke depan, hampir menyentuh wajah Raka. Dan wajahnya pucat, mata kosong, mulut robek, tersenyum lebar. Puncak ketakutan. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram bahu Raka. Kuat. Tidak seperti manusia. "Temenin aku di sini, ya?" Raka berteriak dalam hati. Nafasnya tidak teratur. Ia ingin berhenti, tapi takut. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya hampir lumpuh. Di depan, jalan terasa semakin gelap. Di belakang, makhluk itu semakin mendekat. Dan di tengah jalur sunyi Waduk Gajah Mungkur malam itu, Raka akhirnya sadar. Yang ia bonceng, bukan manusia. Kesadaran Raka mulai terpecah. Di atas motor, tubuhnya masih melaju, tapi pikirannya seperti ditarik keluar dari dunia nyata. Suara mesin motor perlahan menghilang. Angin malam tak lagi terasa. Gelap di sekitar Waduk Gajah Mungkur seakan menelan semuanya. Dan dalam sekejap, Raka tidak lagi berada di jalan. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Tanah di bawah kakinya basah, berlumpur, seperti tepian air yang tak pernah kering. Udara terasa dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Di kejauhan, terdengar suara air, tapi bukan gemericik yang menenangkan. Lebih seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Ini, di mana?" Suara Raka bergetar. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada jalan. Tidak ada motor. Tidak ada manusia. Hanya kabut, dan kesunyian yang menekan. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di belakangnya. Suara gesekan, panjang, berat, menyeret. Raka membeku. Perlahan ia menoleh. Dan saat itulah, ia melihatnya. Seekor ular raksasa, tubuhnya hitam lega mengilap, sebesar batang pohon kelapa, melingkar di atas tanah yang basah. Sisiknya berkilau seperti terkena cahaya samar dari arah yang tak jelas. Namun yang paling mengerikan bukan tubuhnya, melainkan kepalanya. Bukan kepala ular, melainkan kepala wanita cantik yang tadi ia bonceng. Wajahnya masih cantik, tapi senyumnya kini berbeda. Lebih lebar, lebih dingin. Matanya menatap lurus ke arah Raka tanpa berkedip. "Mas, kok diam saja?" Suaranya menggema, tidak jelas datang dari mana. Seolah berasal dari udara, dari tanah, bahkan dari dalam kepala Raka sendiri. Raka mencoba mundur. 1 langkah. 2 langkah. Namun tanah di bawah kakinya terasa berat, seperti menahannya. Dalam sekejap, ular itu meluncur cepat. Tanpa suara keras, tanpa peringatan. Tubuh panjangnya langsung melilit kaki Raka. Dingin. Licin. Kuat. Raka terjatuh. "Lepas!" teriaknya panik. Namun terlambat. Lilitan itu semakin naik. Dari kaki, ke pinggang, ke dada, semakin erat, semakin menekan. Raka hampir tidak bisa bernapas. Kepala wanita itu kini berada tepat di depan wajah Raka. Sangat dekat. Terlalu dekat. Raka bisa melihat detailnya. Kulit pucatnya yang seperti tidak bernyawa. Bibirnya yang perlahan terbuka. Dan lidahnya, yang memanjang, bercabang seperti ular. "Mas, sekarang kamu gak bisa kemana-mana." Suaranya berubah. Tidak lagi lembut. Kini berat, dalam, dan menyeramkan. Matanya yang tadinya indah, perlahan berubah menjadi hitam pekat, menelan seluruh cahaya. Raka mencoba melawan.
Ia meronta. Namun tubuhnya tidak bergerak. Seperti semua ini terjadi, bukan di dunia nyata. Ia sadar. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah alam gaib. Tempat di mana makhluk itu berkuasa. Dan ia hanya tamu yang terjebak. Lilitan ular semakin kencang. Tulang-tulangnya terasa seperti diremas. Nafasnya semakin pendek. Pandangan mulai kabur. Namun sebelum kesadarannya benar-benar hilang, wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Raka. Dan berbisik pelan. Dari tadi aku ikut kamu, Mas. Seketika, Raka teringat. Dari awal melewati jalur sepi Waduk Gajah Mungkur. Perasaan ganjil itu. Bukan karena ia melihat sesuatu. Tapi karena sesuatu sudah menempel padanya sejak awal. Dunia di sekitarnya mulai gelap. Kabut semakin tebal. Suara itu semakin jauh. Namun satu hal terakhir yang ia rasakan adalah lilitan dingin yang semakin kuat dan tatapan makhluk itu yang tidak pernah lepas darinya. Seolah berkata, "Kamu milikku sekarang." Di tengah himpitan lilitan ular yang semakin kuat, kesadaran Raka mulai memudar. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak, dan pandangannya hampir sepenuhnya gelap. Namun di titik paling lemah itulah, sesuatu dalam dirinya masih bertahan. Di dalam benaknya yang kacau, tiba-tiba muncul potongan-potongan ingatan lama. Suara lembut. Suara yang dulu sering ia dengar saat kecil. Suara Pak Ustadz di langgar kecil dekat rumahnya di Ngadirojo. Kalau kamu merasa takut, ingat Allah. Jangan lepaskan doa, karena itu senjata orang beriman. Ingatan itu datang samar, tapi cukup untuk membangunkan sisa kesadaran Raka. Di tengah gelapnya alam gaib itu, bibirnya yang gemetar mulai bergerak. Awalnya pelan, hampir tak terdengar. Bismillah. Suaranya serak. Terputus-putus. Lilitan ular itu seakan merespon. Mengencang sedikit, seolah tidak suka. Raka memejamkan mata. Dengan sisa tenaga, ia mencoba mengingat lebih banyak. Ayat-ayat yang dulu ia hafal saat mengaji. Yang dulu mungkin hanya ia ucapkan sebagai rutinitas. Kini menjadi satu-satunya harapan. Allahu, la ilaha illahua. Suaranya masih lemah. Namun setiap kata yang keluar, terasa berbeda. Lebih berat. Lebih dalam. Makhluk itu mulai bergerak gelisah. Kepala wanita itu menatap Raka dengan ekspresi berubah, tidak lagi tenang, tapi mulai marah. Berhenti. Mas. Suaranya kini terdengar kasar dan bergetar. Raka tidak berhenti. Justru semakin kuat ia melafalkan doa. Meskipun nafasnya tersendat, meskipun tubuhnya hampir tak bisa bergerak, ia terus memaksa. Qul a'udzu birabbil falaq. Setiap ayat yang keluar seperti menggema di ruang gelap itu. Kabut di sekeliling mulai bergetar. Lilitan ular yang tadinya kuat, mulai terasa sedikit longgar. Makhluk itu mulai menggeram. Suara desisan bercampur jeritan terdengar memenuhi ruang. Wajah wanita itu kini berubah drastis. Tidak lagi cantik. Matanya semakin hitam, dalam, dan penuh kebencian. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara melengking. Diam. Namun Raka justru semakin kuat. Dalam hatinya, ia hanya fokus pada satu hal. Allah. Qul a'udzu birabbin naas. Suaranya kini lebih jelas. Lebih tegas. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah gelapnya alam itu, muncul cahaya samar. Kecil, namun cukup untuk menerangi sedikit ruang di sekitarnya. Lilitan ular semakin melemah. Tubuhnya yang tadi terikat kuat, mulai bisa bergerak sedikit. Makhluk itu tampak kesakitan. Tubuh ularnya menggeliat liar. Kepala wanita itu mundur perlahan, wajahnya penuh amarah. Pergi, kamu pergi dari sini. Suaranya berubah menjadi jeritan kasar. Raka mengumpulkan sisa tenaganya. Ia terus melafalkan doa, tanpa henti.
Setiap kata kini terasa seperti pukulan bagi makhluk itu. Cahaya semakin terang. Kabut mulai pecah. Dan lilitan itu akhirnya terlepas. Raka terjatuh di tanah, terengah-engah, namun kali ini, ia bisa bernapas. Makhluk itu mundur semakin jauh, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Namun sebelum benar-benar hilang, wajahnya kembali muncul sekejap. Menatap Raka dengan tajam. Seolah memberi peringatan. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Kabut, ular, suara hilang begitu saja. Dan Raka tersentak. Kembali ke dunia nyata di jalur gelap sekitar Waduk Gajah Mungkur. Motor masih berjalan. Namun tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya berat. Dan yang paling membuatnya sadar, boncengan di belakangnya sudah kosong. Malam itu, Raka akhirnya benar-benar mengerti bahwa di saat manusia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, hanya doa dan keimanan yang bisa menyelamatkannya. Di dalam rumah sederhana milik Ustadz Jafar, suasana terasa hening namun penuh ketegangan. Raka dibaringkan di ruang tengah, tubuhnya masih panas dan sesekali mengigau pelan. Ustadz Jafar duduk di sampingnya, memejamkan mata sejenak. Tangannya memegang air putih dalam sebuah gelas, lalu perlahan mulai melafalkan doa-doa dengan suara rendah namun tegas. Awalnya, tidak ada yang terlihat. Namun beberapa menit kemudian, tubuh Raka mulai bereaksi. Nafasnya menjadi berat. Keningnya berkerut. Tangannya mengepal kuat. Tiba-tiba, Raka menjerit. Suaranya bukan seperti suaranya sendiri. Lebih berat, lebih dalam. Seisi ruangan langsung tegang. Ibunya hampir menangis, tapi ditahan oleh ayahnya. Tenang, ini prosesnya, ucap Ustadz Jafar tanpa menghentikan doa. Ia kemudian meniupkan doa ke air, lalu mengusapkannya ke wajah dan dada Raka. Keluar, kamu tidak berhak di tubuh ini, ucapnya tegas. Tubuh Raka bergetar hebat. Matanya tiba-tiba terbuka, tapi tatapannya kosong. Dan untuk sesaat, terlihat jelas ekspresi wajahnya berubah. Seperti, bukan dirinya. Suaranya keluar, pelan namun jelas. Dia, sudah milikku. Ibunya langsung menangis. Namun Ustadz Jafar tetap tenang. Ia meninggikan bacaan doanya. Semakin lama, semakin kuat. Suasana ruangan terasa berat. Udara seperti menekan. Lalu, Raka berteriak keras sekali. Tubuhnya melengkung, lalu tiba-tiba terdiam. Beberapa detik, hening total. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Semua menahan napas. Lalu perlahan, nafas Raka kembali normal. Wajahnya yang tadi tegang, mulai rileks. Matanya terpejam dengan tenang. Demamnya perlahan turun. Ustadz Jafar membuka mata, lalu menarik napas panjang. Sudah keluar, ucapnya pelan. Ibunya langsung menangis lega. Ayahnya hanya menghela napas panjang, seolah beban berat akhirnya terangkat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Raka mulai membaik. Awalnya ia masih lemas, sering diam, dan sesekali terlihat takut saat mengingat kejadian di Waduk Gajah Mungkur. Namun perlahan, kesehatannya kembali. Tubuhnya sudah tidak panas. Ia bisa makan, berbicara, dan beraktivitas seperti biasa. Meski begitu, ada satu hal yang berubah dari dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, dan lebih berhati-hati. Suatu sore, saat Raka sudah cukup pulih, ia kembali menemui Ustadz Jafar. Dengan suara pelan, Raka menceritakan semuanya. Dari awal bertemu wanita itu, hingga apa yang ia rasakan di alam gaib. Ustadz Jafar mendengarkan dengan serius. Lalu ia berkata dengan nada tegas, "Raka, kamu itu sudah ditandai." Raka terdiam. Mendengar kata itu, jantungnya kembali berdegup kencang. Makhluk yang kamu temui itu, bukan sembarang. Dia penunggu di sana, dan kamu sudah masuk ke wilayahnya, lanjut Ustadz. Terus,
Saya harus bagaimana, Pak? Tanya Raka dengan suara gemetar. Ustadz Jafar menatapnya dalam. Mulai sekarang, jangan pernah lagi lewat jalur Waduk Gajah Mungkur, apalagi sendirian dan malam hari. Suasana menjadi hening. Kalau kamu nekat, lanjutnya perlahan. Bukan sekadar diganggu lagi. Raka menelan ludah. Bisa jadi, kamu tidak akan kembali. Sejak hari itu, Raka benar-benar memegang pesan tersebut. Ia tidak pernah lagi melewati jalur waduk, bahkan di siang hari sekalipun ia memilih memutar jauh. Baginya, pengalaman itu bukan sekadar kejadian horor, melainkan peringatan nyata. Bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Dan ada dunia lain yang tidak bisa dianggap remeh. Karena sekali saja lengah, kita bisa saja tidak pernah kembali. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Raka Prasetyo, seorang pemuda sederhana yang harus berhadapan langsung dengan makhluk tak kasat mata di sekitar Waduk Gajah Mungkur. Sebuah perjalanan pulang yang seharusnya biasa, berubah menjadi pengalaman yang hampir merenggut nyawanya. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua tempat aman untuk dilewati. Tidak semua yang terlihat manusia, benar-benar manusia. Dan tidak semua gangguan bisa kita lawan dengan kekuatan fisik. Keimanan, doa, dan kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung yang kita miliki. Bagi kalian yang sering beraktivitas malam hari, ingatlah untuk selalu berhati-hati, terutama saat melewati tempat-tempat sepi dan dikenal angker. Karena bisa jadi, yang kalian lihat di jalan bukanlah sesama manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, di channel Aneka Cerita Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.